Beda letak sakit kepala, ternyata beda juga loh penyebabnya. Jangan kemana-mana karena kita akan bahas di sini. Stay tune. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman Fisio, kembali lagi dengan saya Dalia Hamida, teman Fisio Anda. Kali ini kita akan bahas tentang macam-macam letak sakit kepala dan kemungkinan penyebabnya ya. Tapi kita disclaimer dulu sebelumnya, video ini dibuat untuk sarana edukasi, bukan sebagai acuan diagnosa mandiri ya. Dengan adanya video ini, semoga membantu teman Fisio menemukan gambaran tentang sakit kepala yang sedang dialami. Jadi nanti teman Fisio lebih mudah mendeskripsikan keluhan teman Fisio, misalnya saat konsultasi ke dokter, seperti itu ya. Yang pertama, area lingkar kepala atau hairband ya, biasanya di sini paling sering disebabkan karena sakit kepala tegang. Biasanya juga disertai dengan ketegangan pada leher. Terjadi karena kontraksi otot di wajah ya, di kulit kepala dan leher yang berlebihan. Jadilah sakit kepala tegang. Nah, kenapa sih otot-otot tersebut berkontraksi berlebihan? Pemicunya bisa karena stres, kurang tidur, menatap layar komputer terlalu lama, mengangkat beban berat atau terlambat makan bahkan ya. Lalu solusinya apa? Istirahat, rileks, melakukan beberapa latihan, penguluran, dan masas itu juga bisa membantu. Dan teman Fisio nggak perlu bingung gimana caranya ya, silahkan cek di video yang sudah kami rangkum ini ya. Selanjutnya ada sakit kepala di salah satu sisi saja ya, misalnya di kiri kepala atau di bagian kanan kepala. Penyebab paling umum adalah migrain. Nah, sakit kepala migrain ini ada yang berpendapat bahwa sel saraf yang berubah menjadi terlalu sensitif ya. Kenapa kok jadi sensitif sel saraf kita? Ternyata ada modifikasi sel saraf dipicu oleh perubahan lingkungan, misalnya seperti perubahan suhu atau ketinggian. Bisa juga disebabkan karena perubahan hormon, makanan, atau bau, suara, cahaya. Nah, akhirnya sel-sel saraf ini mungkin mengirimkan adanya alarm dan respon yang muncul adalah sakit kepala. Teman Fisio yang sudah mengalami migrain pasti setuju kalau migrain itu nggak enak banget ya. Rasanya nyut-nyutan gitu, apalagi kalau kena cahaya, kemudian dengar suara yang keras, makin nggak nyaman. Kalau kena migrain biasanya langkah yang diambil adalah istirahat di ruangan yang gelap, tenang, dan sunyi. Teman Fisio juga bisa membuat catatan khusus ya yang dapat membantu mengumpulkan gejala apa saja yang dirasakan dan membantu mengira-ngira kemungkinan pemicunya itu apa. Tadi habis ngapain sih? Tadi habis makan apa? Gitu. Tadi habis kemana? Gitu. Apakah karena perubahan lingkungan seperti perubahan suhu dan ketinggian, atau karena hormon, makanan, bau, suara, atau cahaya tertentu ya. Kemudian beberapa alternatif lain juga bisa digunakan untuk meringankan gejala seperti masas dan juga akupuntur. Nah, kemudian ada juga sakit kepala yang letaknya tuh di belakang mata sini ya. Ini khas banget biasanya sakit kepala klaster. Sakit kepala ini umumnya datang secara tiba-tiba di sekitar mata pada salah satu sisi ya biasanya. Dan menyebabkan nyeri yang sangat berat paling sering terjadi pada malam hari. Sampai saat ini sebenarnya penyebabnya belum diketahui ya. Akan tetapi ada yang menduga ada kaitannya dengan gangguan pada hipotalamus. Hipotalamus itu bagian dari otak ya. Nah, gangguan pada hipotalamus ini ternyata dapat memicu munculnya nyeri dan sensasi rasa di tubuh. Kalau kena sakit kepala klaster, apa yang harus kita lakukan? Kita bisa mencoba merilekskan diri dengan minum teh jahe, kemudian melakukan terapi pernapasan dalam atau deep breathing exercise. Nah, kalau teman Fisio bingung caranya gimana sih deep breathing exercise itu lebih efektif jika teman Fisio ditutorin langsung sama fisioterapis ya. Teman Fisio juga bisa mencoba mengoleskan minyak esensial seperti minyak mint atau eukaliptus yang dicampur dengan minyak kelapa ke dahi ya, dioleskan ke dahi dan pelipis. Tapi jika sakit kepala yang teman Fisio alami bertambah parah dan sangat hebat, sebaiknya segera hubungi dokter ya. Lalu ada juga sakit kepala di sekitar dahi ya, kemudian belakang mata dan tulang pipi serta pangkal hidung. Nah, penyebab paling umumnya adalah karena sinusitis ya, yaitu peradangan atau penyumbatan pada sinus. Yang khas itu biasanya gejalanya bertambah parah saat kita membungkuk ya, atau misalnya pas sujud biasanya tambah nyeri karena ada rasa tertekan. Atau bisa juga saat kita menggerakkan kepala tiba-tiba, itu juga bisa bertambah parah biasanya. Kalau mengalami sinusitis biasanya disarankan untuk istirahat
kemudian minum obat tertentu biasanya yang sudah diresepkan oleh dokter ya. Terus ada juga metode mencuci hidung, tapi teman fisio perlu arahan dari tenaga profesional juga ya. Dan yang terakhir kita bahas ada sakit kepala di belakang telinga. Nah, sakit kepala ini bisa disebabkan karena infeksi telinga. Nah, kalau infeksi ini biasanya gejala khasnya ada demam, kemudian bengkak, dan kemerahan ya. Nah, kalau ini pasti rekomendasinya adalah istirahat. Kemudian konsumsi obat sesuai dengan resep dokter, kurang lebih seperti itu ya. Tapi ada juga disebabkan karena gangguan di sendi rahang. Nah, bedanya kalau problemnya di rahang itu biasanya disertai bunyi klik saat membuka atau menutup mulut. Ada juga yang rahangnya terkunci gitu ya. Jadi kalau mangap atau membuka itu sulit. Dan nyeri rahang ini biasanya menyebar ke belakang telinga dan kepala. Untuk nyeri rahang ini ada beberapa teknik ya, terapi manipulasi untuk membenarkan posisi rahang yang salah. Biasanya dilakukan tenaga profesional seperti fisioterapis. Dan ada juga beberapa treatment seperti stretching dan massage untuk mengurangi keluhan. Nah, kira-kira begitu ya teman fisio. Untuk mendapatkan diagnosa yang tepat, pastinya teman fisio membutuhkan konsultasi dengan tenaga profesional seperti dokter dan pemeriksaan penunjang lainnya. Oke, terima kasih karena telah ikut bergerak bersama kami. Sampai ketemu di kesempatan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.